teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film action yang berjudul Outlaw. Film ini berkisah tentang seorang mantan tentara yang melancarkan aksi balas dendam kepada seorang menteri korup kebal hukum atas kematian ayah dari gadis yang ia cintai pada 22 tahun yang lalu. Seperti biasa, saya tidak suka berlama-lama. Langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang wartawan bernama Michael yang tengah mengintai pertemuan rahasia dua orang pejabat tinggi negara yang bernama Miller dan Robin. Dari percakapan keduanya diketahui kalau Miller yang seorang pejabat korup tidak terima kalau jabatannya diambil alih oleh Robin yang merupakan seorang pejabat bersih. Miller sengaja menjebak Robin bertemu di tempat sepi untuk dihabisi. Namun diam-diam Michael merekam kejadian saat Miller membunuh Robin. Namun sialnya Miller menyadari kehadiran Michael. Michael memang berhasil kabur dari tempat itu dengan selamat. Namun dia tak sengaja menjatuhkan dompetnya dan pada akhirnya ditemukan oleh anak buah Miller. Dari KTP Michael itulah Miller akhirnya tahu di mana alamat tempat tinggal Michael. Sesampainya di rumah, Michael langsung membangunkan Bella, putrinya, untuk dibawa bersembunyi ke luar kota. Namun tampaknya upaya Michael itu sudah terlambat, sebab Miller dan anak buahnya sudah berada di luar rumah. Menyadari akan hal itu, sontak Michael menyuruh anaknya untuk segera bersembunyi. Sementara dia mencoba bernegosiasi dengan anak buah Miller. Namun maksud kedatangan mereka bukanlah untuk bernegosiasi, melainkan untuk membunuh Michael, yang merupakan saksi kunci akan kejahatan yang dilakukan oleh Miller malam itu. Menyaksikan sang ayah dibantai tepat di hadapannya, Bella hanya bisa menangis tanpa mengeluarkan suara. Singkat cerita, jenazah Michael pun dimakamkan. Di sini Bella masih belum ikhlas menerima kenyataan kalau sang ayah telah pergi untuk selamanya. Sementara pihak yang berwajib masih belum menemukan pelaku pembunuh ayahnya. Bahkan polisi malah menyimpulkan kalau kematian Michael murni karena perampokan biasa. Tak lama Bella dihampiri oleh sahabat baiknya yang bernama Jack. Di hadapan Bella, Jack berjanji kelak jika dia sudah dewasa, ia akan menuntut balas atas kematian ayah Bella. Pada hari berikutnya, Jack kerap menghabiskan waktu bersama Bella, sehingga membuat Bella bisa tersenyum lagi dan sedikit melupakan kesedihannya. Suatu hari dengan berat hati, Bella berpamitan kepada Jack perihal kepindahannya ke Kanada untuk tinggal bersama sang paman. Di sini Bella mengatakan, jika nanti dia sudah dewasa, ia akan menemui Jack kembali dan menagih janji Jack untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Adegan film berpindah pada 22 tahun kemudian. Jack yang sudah dewasa bergabung ke militer. Suatu hari Jack dan timnya sedang dalam misi menyerbu sarang persembunyian kelompok teroris. Pada akhirnya Jack dan timnya berhasil melumpuhkan kelompok pengganas tersebut. Berkat keberhasilan misi tersebut, Jack dan timnya diganjar medali penghargaan dari pemerintah. Diketahui pula bahwa Jack sekarang sudah memiliki pacar bernama Lisa. Saat ingin pergi, Jack dihampiri oleh rekannya yang bernama Brian. Brian berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack. Ternyata orang yang ingin bertemu dengan Jack adalah Miller, pelaku pembunuh ayah Bella. Namun di sini Jack masih belum tahu tentang kejahatan Miller tersebut. Miller menawari Jack bekerja untuknya sebagai tentara bayaran, tentunya dengan bayaran yang sangat mahal. Akan tetapi Jack menolak tawaran dari Miller dan berkata kalau ia bergabung dalam militer bukanlah demi uang, tetapi untuk mengabdi pada negara. Tak lama pacar Jack muncul dan mengajaknya pulang. Ternyata Miller diam-diam menjalankan bisnis narkoba bersama dengan kelompok kartel yang dipimpin oleh Omar.
Hari itu anak buah Miller sedang melakukan transaksi narkoba bersama kelompok mafia Omar yang merupakan bos kartel sekaligus merangkap ketua teroris. Namun transaksi ini berubah menjadi kacau karena Miller justru mengkhianati Omar, hingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Akan tetapi anak buah Omar berhasil membantai seluruh anak buah Miller. Tidak terima dikhianati, Omar lantas memerintahkan anak buahnya untuk menculik keluarga Miller. Sehari kemudian terdapat berita di TV yang mengabarkan kalau keluarga Miller telah diculik oleh sekelompok mafia. Bahkan Miller berkata, 2 orang dari keluarganya sudah dihabisi oleh kelompok mafia kejam tersebut. Adegan film berpindah memperlihatkan Ronnie, yaitu atasan dari Jack, sedang memberi misi kepada Jack dan timnya untuk segera menyelamatkan keluarga Menteri Miller yang kini tengah diculik oleh sekelompok mafia. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menyusun rencana untuk melancarkan misi tersebut. Setelah rencana selesai disusun, seorang wartawan menemui Ronnie dan menunjukkan bukti adanya keterlibatan kerjasama antara Miller dan kelompok mafia Omar. Namun Ronnie mengabaikan bukti tersebut karena saat ini mereka sedang fokus dalam misi menyelamatkan Sandra. Singkat cerita, misi pun dijalankan. Lalu diperlihatkan keluarga Miller yang tengah diancam oleh si bos mafia. Si bos mafia mengancam akan menghabisi mereka semua karena Miller telah berani mengkhianati kelompok mafianya. Terungkap fakta bahwa ternyata Miller telah membeli 100 kilo narkoba. Namun sampai saat ini mereka belum mendapatkan bayaran dari Miller. Atas dasar itulah kelompok mafia tersebut murka dan berujung menculik keluarga Miller. Sementara di luar, Jack dan pasukannya sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Dan inilah yang terjadi. Dengan mudah Jack dan timnya berhasil melumpuhkan sebagian besar kelompok mafia tersebut. Namun saat ingin dibawa, seorang Sandra melapor kepada Jack perihal adiknya yang dibawa oleh Omar, si ketua mafia. Hingga mau tidak mau Jack harus menyelamatkan anak itu dari tangan Omar, di mana Jack harus kembali berhadapan dengan kelompok mafia Omar yang masih tersisa. Selanjutnya Jack segera menemui si bos mafia. Di sini Omar mengancam akan menghabisi bocil tersebut jika Jack tidak mau menuruti permintaannya. Menanggapi itu, Jack pun mau menuruti perintah si bos mafia tersebut asalkan bocil itu tidak disakiti. Namun di tengah negosiasi, tiba-tiba Brian muncul dan langsung menembak si bos mafia. Dan secara otomatis Sandra yang ada di tangannya juga ikut menjadi korban. Dengan penuh penyesalan, Jack membawa mayat bocil tersebut keluar. Keesokan harinya Jack dipanggil oleh atasannya, memberitahu kalau Jack dan timnya resmi diberhentikan secara tidak hormat karena mereka dianggap gagal dalam misi hingga menyebabkan Sandra tewas. Ronnie berkata kalau ini bukanlah kehendaknya, melainkan perintah dari sang jenderal, tentunya atas desakan Menteri Miller yang masih sakit hati karena Jack menolak bekerja untuknya. Jack yang masih dirundung rasa bersalah menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Lagi pula Jack sudah tidak sejalan dengan atasannya itu, yang seakan menutup mata akan semua kejahatan Miller, yang sudah jelas terbukti melakukan bisnis narkoba bersama kelompok mafia Omar. Bahkan Miller lebih mementingkan uang ketimbang nyawa kedua anaknya yang tewas di tangan kelompok mafia tersebut. You know they get snakes, but Harry shot dead because. Kesialan yang menimpa Jack ternyata tidak sampai di situ. Di malam harinya Jack malah memergoki sang pacar sedang bermantap-mantap dengan pria lain di kosannya. Menyadari akan hal itu, Jack berusaha untuk kuat dan memilih pergi dari sana. Kemudian ia mengarah ke bar untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Dampak dari semua yang terjadi membuat Jack semakin terpuruk. Bahkan sekarang ia memiliki hobi baru, yaitu berjudi. Sampai-sampai Jack harus kehilangan semua aset berharganya akibat kalah bertaruh.
Saat keluar dari kasino, Jack melihat seorang wanita tengah dilecehkan. Di sini Jack berusaha menolong wanita tersebut, namun sialnya dia malah dikeroyok. Karena sedang mabuk berat, Jack tidak bisa melawan dan hanya bisa pasrah saat dihajar. Karena sudah tidak punya tempat tinggal, Jack terpaksa tidur di jalanan, layaknya seorang gelandangan. Adegan film berpindah pada 6 bulan kemudian, memperlihatkan Bella sedang mendatangi sebuah kantor. Di umur 22 tahun, Bella baru diizinkan keluar dari Kanada oleh pamannya. Di mana hari itu Bella menemui rekan dari almarhum sang ayah untuk menyerahkan rekaman bukti yang dulu dititipkan oleh ayah Bella kepadanya. Di mana saat itu Michael berpesan agar rekaman bukti tersebut diserahkan kepada Bella saat ia sudah dewasa. Dari sini Bella akhirnya tahu kalau sang ayah mati bukan karena perampokan biasa, tetapi melibatkan seorang pejabat tinggi negara. Suatu hari saat sedang berjalan, Bella menghampiri seorang gelandangan yang sepertinya ia kenal, yang ternyata itu adalah Jack. Akhirnya Bella bertemu lagi dengan Jack, sahabat masa kecilnya. Sedangkan Jack merasa sangat malu akan keadaannya sekarang, yang terlihat sangat menyedihkan. Bella lantas mengajak Jack ke rumah lamanya, karena ia akan menunjukkan rekaman bukti yang dititipkan oleh sang ayah. Tanpa berlama-lama, Bella langsung memutar rekaman tersebut di hadapan Jack, di mana pelaku pembunuh ayahnya adalah Miller, yang merupakan seorang menteri. Bella lantas menyerahkan bukti tersebut kepada Jack untuk disimpan di tempat yang aman. Setelah mengetahui akan fakta tersebut, kini Jack akan melancarkan misi balas dendam atas kematian ayah Bella. Keesokan harinya Jack langsung mendatangi Brian. Di sini Jack menunjukkan bukti rekaman tersebut kepada Brian, di mana Jack mengajak Brian untuk bekerja sama dalam meringkus Miller untuk menegakkan keadilan. Akan tetapi Brian menolak ajakan kerjasama dari Jack, karena dia tahu kalau yang akan mereka lawan bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang pejabat yang memiliki pengaruh besar di tampuk pemerintahan. Dengan kata lain, mencari masalah dengan Miller sama saja dengan mencari mati. Ternyata Brian telah bersekongkol dengan Miller, dan ia segera melaporkan tentang rencana Jack. Ia juga melaporkan tentang Bella, anak wali kota yang dihabisi oleh Miller, yang sekarang berada di rumah lamanya. Gagal mendapat dukungan dari Brian, Jack lantas menemui atasan lamanya untuk meminta bantuan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Miller. Sang atasan yang memang sudah muak dengan Miller setuju untuk membantu Jack, namun dia tak ingin terlibat secara langsung karena hal itu akan mengancam keselamatan keluarganya. Meskipun begitu, sang atasan akan membantu Jack secara diam-diam, serta membekali Jack senjata dan sebuah motor lamanya. Sebelum melancarkan aksinya, Jack terlebih dahulu menemui Bella di rumahnya. Namun dia sangat terkejut mendapati rumah tersebut sangat berantakan, sementara Bella sudah tidak ada di sana. Lalu tiba-tiba Jack mendengar suara ponsel berdering. Setelah diangkat, ternyata panggilan itu datang dari Miller yang sekarang sedang menyekap Bella. Miller berkata, jika Jack ingin Bella selamat, ia harus datang menemuinya seorang diri untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut. Seakan tak ingin membuang waktu, Jack segera berangkat menemui Miller saat itu juga. Namun sebelum pergi, Jack terlebih dahulu menghubungi atasannya. Singkat cerita, atasan Jack sudah berada di atap gedung yang bersebelahan dengan gedung markas Miller. Kemudian ia membidik tewas anak buah Miller yang berjaga di luar. Pada saat yang bersamaan, Jack sampai dan mulai beraksi. Malangnya Jack harus tertembak dalam baku tembak tersebut. Namun hal itu tak sedikit pun menghentikan langkah Jack untuk kembali beraksi. Menyadari sebagian besar anak buahnya tewas dibantai, Miller lantas menugaskan pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Brian untuk membantai Jack yang merupakan seorang militer terbaik.
Namun sampai saat ini mereka masih belum bisa melumpuhkan Jack. Bahkan sebaliknya, Jack lah yang berhasil meratakan mereka semua. Dan kini hanya menyisakan Brian, yaitu mantan anggota timnya sendiri. Walau keadaan Jack sudah melemah akibat mengeluarkan banyak darah, bukan berarti ia pasrah begitu saja dibantai oleh Brian. Si pengkhianat Brian lah yang pada akhirnya tewas di tangan Jack. Setelah berhasil membantai semua pasukan Miller, Jack pun lantas menuju ke ruangan pribadi sang menteri korup. Jika sudah berada dalam posisi terdesak, seperti biasa tokoh antagonis akan menggunakan Sandra sebagai ancaman. Miller meminta Jack menyerahkan bukti rekaman tersebut. Akan tetapi setelah bukti diserahkan, Miller tetap menembak Jack. Kemudian Jack menembak balik hingga akhirnya Miller pun tewas. Seperti biasa, pasukan polisi selalu datang terlambat ketika semuanya sudah selesai. Setelah mendapatkan perawatan medis, Jack lantas menyerahkan bukti rekaman itu kepada polisi. Dan atas jasanya mengungkap kejahatan pejabat korup, akhirnya pemerintah kembali merekrut Jack menjadi militer. Namun Jack menolaknya, karena ia lebih memilih hidup normal bersama Bella yang merupakan cinta pertamanya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.